Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, Bapak yang mewakili Pak Gubernur Nusa Tenggara Timur yang kami kasih dan hormati, Pak Dr. Angus Daniel Adu, Wali Kota Kupang, dan Ibu Pak J. Karmani, Sekretaris Sinode, Romo Maksi, dan rekan yang mewakili Bapak Uskup Kupang, pimpinan kantor agama, pimpinan gereja-gereja dan denominasi-denominasi Kristen, Pak Ketua Sinode dari Australia Utara, Pak Steve Orm, dan Ibu, pimpinan berbagai lembaga pemerintah maupun non-pemerintah yang hadir, yang saya kasih dan hormati, rekan-rekan pendeta, warga gereja, warga Kristen dalam kota ini yang saya kasihi dan hormati. Salam. Salam. Hari ini istimewa. Oleh karena perjanjian baru bahasa Kupang diluncurkan. Pada hari istimewa ini kita mengenang secara khusus pendeta Max Yakob almarhum. Dia pendorong dan perintis. Dan kita menyebut pendeta Dr. Tom Terik, mantan rektor Untris, yang Tuhan pernah antar berjumpa dengan Pak Ca dan Ibu Barbara ketika mereka sekolah di Canberra. Lalu perjumpaan itu berdampak jauh sampai berbagai kegiatan termasuk penerjemahan ini. Jadi di hari istimewa ini kita mengenang secara khusus mereka yang merintis dan mereka yang mendorong upaya penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa Kupang, dan tidak hanya dalam bahasa Kupang, tapi dalam berbagai bahasa lain di NTT, termasuk bahasa saya, bahasa Ndau. Bapak Ibu, saudara-saudara, di hari syukur dan hari kenangan seperti ini saya ingin catat beberapa hal untuk kita. Yang pertama, kita jangan pikir usaha terjemahan Alkitab ini baru upaya 1-2 tahun ini. Ini usaha terjemahan Alkitab sudah dimulai pada abad kedua atau abad ketiga sebelum Masehi. Waktu itu banyak orang Israel menyebar di berbagai tempat. Mereka tidak lagi tahu bahasa Ibrani, anak cucu mereka lupa bahasa ini, lalu mereka mulai ambil prakarsa, terjemahkan Alkitab bahasa Ibrani ke bahasa Yunani. Orang yang belajar teologi tahu huruf Romawi 50, LXX, artinya 70 atau 72, Septuaginta. Nah, itu terjemahan sudah umur kalau kita hitung sudah kira-kira hampir 3.000 tahun. Jadi orang sudah mulai terjemahkan 3.000 tahun lalu. Angkaru kita baru mulai sekarang atau 10 tahun terakhir, kita terlambat 3.000 tahun. Dan mungkin karena terlambat begitu lama, kita akhirnya kaget dan bingung. Sudah keluar satu terjemahan, banyak orang pikir, ini apa ini? Injil baru kok? Alkitab baru kok? Jadi saya kasih tahu. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang saya ingin catat, waktu Alkitab diterjemahkan di kalangan gereja Katolik itu ada satu teks Alkitab yang paling berwibawa. Dan saya sudah katakan ini dalam konferensi pers lalu. Waktu uskup atau paus, namanya Paus Damasus, saya kira. Paus Damasus perintahkan satu orang namanya Jerome, kira-kira Jeremias, dia pun nama Kupang Jeremias, terjemahkan Alkitab. Dia bilang bikin dalam, dia bilang common version, dan lahirlah teks yang disebut dengan Vulgata. Vulgata itu teks Alkitab bahasa Latin, tetapi kita tahu Vulgata itu ada hubungan dengan kata vulgar, yaitu yang kasar,
yang umum, yang pasar. Jadi teks Alkitab Vulgata, teks Alkitab untuk umat dan masyarakat umum. Sekarang saya mau tanya, karena ini suka disebut juga oleh orang Kupang, bagaimana dengan teks yang namanya King James Version? Nah, ini pakai nama King dan King James, pasti kita pikir ini Alkitab untuk para raja. Saya ragu apa raja-raja dong rajin baca Alkitab. Biasanya mereka tidak baca lagi Alkitab. Tapi pakai dia punya nama, jadi kita pikir wah ini teks Alkitab elit. Padahal tidak. Raja James ini sponsor, dia minta orang terjemahkan Alkitab, tapi yang don terjemahkan bukan teks untuk bacaan para raja, tapi teks untuk bacaan orang awam, warga Inggris yang biasa saja. Bapak Ibu Saudara-saudara menyebut King James Version, saya punya satu anekdot. Dan anekdot ini saya ceritakan sedikit bagi orang Australia ini sedikit. I have an anecdote about King James Version. When a journalist asked two English people about what do you think the mother tongue of God? And they whisper it to each other and they say, English. They say, English is a mother tongue of God and it's used in heaven. Many English people are very proud of English. Many people in the world use English. So they think English also used in heaven. Mother tongue of God. Nah, orang Australia ketawa berarti mau mengerti bahasa Inggris. Kita kira dia susah mengerti bahasa Inggris. Tetapi ini menjelaskan Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa King James Version itu yang orang bilang itu bahasa di surga, sebenarnya bukan bahasa surga. Dia bahasa di dunia. Dan King James Version adalah version untuk rakyat, untuk umat juga. Bukan untuk para elit, untuk para bangsawan. Sekarang kita ke Indonesia. Alkitab bahasa Indonesia sudah ada. Dua versi saya kira. TB dan bahasa Indonesia sehari-hari. Kita pakai. Pendeta, semua warga gereja pakai. Tapi kita lupa, kita tidak tahu sudah ada Alkitab lengkap dalam bahasa Timor juga. Dan itu rintisan dimulai dari pendeta Middelkoop. Seluruh Alkitab dalam bahasa Timor sudah ada. Dan banyak orang Timor sudah pakai. Upaya revisi berdasarkan masukan pembaca sudah ada. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, di Nusa Tenggara Timur kita mulai ini. Dan khusus bahasa Kupang, saya ingin mencatat beberapa hal ini. Pertama, apakah bahasa Kupang adalah bahasa? Nah itu bergantung dari bagaimana atau seperti apa kita mendefinisikan bahasa. Secara sederhana, bahasa itu ialah alat yang kita pakai untuk bercerita, beromong satu sama lain, berkomunikasi. Dan orang Kupang beromong dengan temannya, bapak dengan mama, beromong dengan anak-anak dan isi rumahnya, kawan di kantor, beromong dengan kawan kantor lain, pakai bahasa Kupang. Kalau dia alat menyampaikan maksud dan berkomunikasi, bahasa Kupang adalah bahasa di muka bumi ini. Karena itu kita tidak harus heran seolah-olah bahasa Kupang bukan bahasa. Dia adalah bahasa. Dan kalau dia bahasa, teks apapun, termasuk teks Alkitab, pantas diterjemahkan dalam bahasa ini. Jadi orang Kupang jangan heran, jangan kaget, jangan berbala-bala, seolah-olah bahasa Kupang itu tidak layak untuk jadi teks bagi kitab suci yang kita miliki. Bapak Ibu Saudara-saudara, pertanyaan kedua yang saya ingin katakan ialah, apakah perjanjian baru bahasa Kupang adalah Injil karangan baru?
Banyak orang omong, wih, so ada Injil baru lah kok. Tidak. Ini Injil yang sama, kabar baik yang sama, cuma disalin ulang, diterjemahkan dari bahasa Yunani ke bahasa Indonesia, dari bahasa Indonesia ke berbagai bahasa lain, dan sekarang ke bahasa Kupang. Ini bukan Injil baru, ini Injil dan kabar baik yang sama, cuma yang sekarang kita dengar dalam bahasa Kupang. Hal ketiga yang saya ingin omong dalam hubungan dengan bahasa Kupang, apakah dengan terjemahkan ke dalam bahasa Kupang kita menghina firman Allah? Katanya bahasa Kupang itu bahasa kasar, bahasa Indonesia rusak. Apakah kita merusak, menghina firman Allah? Tidak. Dulu waktu Septuaginta diterjemahkan, memang orang Ibrani asli dong bilang kalau terjemahkan teks Ibrani ke bahasa Yunani itu menghina perjanjian lama. Tetapi ini tidak. Dia bukan menghina firman Allah. Memang kalau kita dengar dan kita tergelitik hatinya, itu artinya dia menyentuh sampai di kita punya hati. Jadi ini bukan bahasa rusak, ini bukan bahasa yang tidak laku-laku, ini bahasa yang kita pakai. Dan kalau menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa ini, itu bukan menghina firman Allah. Mengakhiri sambutan saya ingin menyampaikan terima kasih ke berbagai pihak. Kepada Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur yang saya kira mendukung upaya ini. Kepada Kanwil bukan Dikbud sekarang, Diknas, saya ingin mengucap terima kasih atas upaya mereka, apresiasi mereka yang positif. Pada Bupati Kupang saya ingin mengucapkan terima kasih. Juga kepada Bapak Wali Kota Kupang, terima kasih untuk dukungan. Kepada semua pihak, lembaga, dan berbagai pihak di Australia, Amerika, Swiss, dan sebagainya, terima kasih untuk dukungan dan kerjasama ini. Apa yang diluncurkan hari ini, saya kira dia akan berbuah-buah di masa depan. Akhirnya kepada panitia seluruhnya yang sudah bekerja keras dalam waktu yang saya kira relatif singkat, baru di SK-kan kira-kira bulan lalu. Mereka kerja keras, hari ini acara ini jadi. Seluruh pekerjaan kita bagi bahasa Kupang adalah keterlibatan kita juga dalam tugas pemberitaan firman dan sabda Allah. Demikian beberapa harapan dan catatan dari saya. Sekian, terima kasih. Salam.